Oke, teman-teman, alhamdulillah eh, kita sudah selesai ya tadi pemaparan dari teman pemakalah. Bapak akan menambahkan sedikit ya tentang media visual, ya, audio dan multimedia ya. Multimedia juga bisa disebut juga sebagai audio visual juga gitu ya. Teman-teman, jadi pertama visual ya. Jadi media visual adalah media yang mengandalkan indera mata. Jadi materi pembelajaran apa saja yang bisa dilihat oleh indera mata berarti itu dia media visual gitu ya. Media visual ya. Contohnya banyak ya. Tadi sudah makalah juga mungkin sudah disebutkan satu persatu. Contoh-contohnya ya, kayak foto, poster gitu ya. Kemudian gambar-gambar grafik gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Kemudian dari media visual ini ya yang harus teman-teman perhatikan juga, media visual ini harus diperhatikan bagaimana caranya supaya gambar-gambar itu enak dilihat sama anak-anak gitu ya. Enak dilihat sama anak-anak berarti harus didesain gitu yang bisa nyaman jadi kalau dilihat gitu ya. Jadi jangan sampai burem gitu ya, butek gitu ya. Jadi anak-anak itu jelas dan enak dilihat gitu ya. Itu harus diperhatikan juga ya terkait dengan penampilannya gitu ya. Itu media visual ya, media visual. Kemudian di media visual juga kita jangan terlalu banyak gambar gitu ya, apalagi anak-anak gitu ya, untuk anak-anak SD gitu ya, apalagi TK gitu ya, jangan terlalu banyak pesan gitu. Kita gambar itu ya satu pesan aja gitu ya, atau dua pesan, jangan terlalu banyak gitu ya, sesuai porsinya saja gitu. Takutnya kalau terlalu banyak pesan gitu, di situ ada gambar apa, anak-anak gak bisa menangkap gitu ya. Jadi harus ya, sesuai porsinya saja gitu. Itu untuk anak-anak harus disesuaikan gitu, biar anak-anak nanti tidak salah memahami gitu ya dari gambar-gambar yang kita tampilkan. Jadi itu dari visual ya. Kemudian dari audio juga sama ya. Audio ini yang memakai indera pendengaran ya. Semua materi pembelajaran yang ditangkap dengan indera pendengaran berarti dia audio gitu ya. Ini juga sama ya, dalam menampilkan audio juga kita harus harus anak-anak itu bisa menyimak gitu ya. Jadi contohnya audio itu banyak gitu ya, bisa radio atau apa, rekaman-rekaman gitu ya, atau tadi suara gurunya gitu ya. Itu harus diperhatikan juga kejernihan ya, kejernihannya. Jangan sampai kalau rekaman gitu, jangan sampai rekamannya itu kresek-kresek gitu atau putus-putus, itu harus jelas. Jangan sampai kecepatan atau gimana gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menyimak gitu ya, bisa menyimak gitu dengan baik, dengan jelas gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Harus diperhatikan. Jadi jangan sampai suara yang ditimbulkan itu kurang bagus gitu ya, suara yang ditimbulkan itu kurang bagus. Jadi harus di desain, harus disiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian multimedia ya, ini tentunya yang paling di apa yang paling di yang paling populer lah gitu ya, terutama multimedia di ini ya, audio visual gitu ya, video gitu ya, video gitu ya, audio visual gitu, dan yang lainnya tentunya, terutama video gitu ya. Itu tentunya itu sangat paling populer gitu ya, di apalagi anak-anak sekarang gitu ya, senangnya kan lihat YouTube gitu, jadi senang lihat video gitu ya, audio visual itu senang gitu ya. Nah, itu karena memang termasuk ya
nggak semuanya ya, tapi kebanyakan pasti senang kalau melihat video itu anak-anak itu. Dan lebih video itu bisa didesain gitu ya, bisa kelebihannya banyak gitu ya. Di antaranya bisa apa mengakomodasi gitu ya, bisa masuk semuanya, pencapaian dari sebuah tujuan belajar itu bisa masuk kalau di video itu. Ada kayak kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya itu bisa kita masukkan di dalam sebuah video itu bisa bisa masuk gitu ya. Kayak kognitif gitu ya, kognitif itu kan pengetahuan ya. Gitu kan udah jelas kalau dalam video itu pasti ada pesan gitu kan, pasti ada pengetahuan. Afektifnya jadi video itu bisa didesain bagaimana gitu ya, kayak sikap anak gitu ya. Afektif itu kan perasaan, emosi ya, bisa juga akhlak gitu kan. Bagaimana ada di video itu ada anak sebelum sekolah cium tangan, masuk rumah, assalamualaikum, itu bisa ditampilkan, jadi dapat efektifnya juga gitu ya. Kemudian psikomotorik juga dapat juga gitu ya, bagaimana di situ di video itu ada anak yang psikomotorik itu kan keterampilan gitu ya, bagaimana ada di video itu ada anak bisa bikin mainan dari tradisional gitu, dari pohon pisang tuh yang dipotong-potong tuh jadi mobil-mobilan gitu kan. Kemudian anak-anak peserta didik lihat itu, dia praktekkan gitu kan, dia coba, berarti itu dapat psikomotoriknya. Jadi bisa semuanya bisa masuk tuh kalau kita bisa misalnya bisa menyiapkannya. Jadi kognitifnya bisa dapat, afektifnya juga bisa dapat gitu ya, psikomotoriknya juga bisa dapat juga gitu ya. Nah itu ya, jadi eh, bagus gitu ya. Dan video ini atau ya multimedia ya, video ini lebih lebih bisa dipakai untuk semua tipe gitu ya, untuk semua tipe anak-anak gitu, baik yang mengakomodasi baik anak-anak visual ya, atau audio gitu ya, yang kinestetik gitu ya. Kinestetik juga biasanya kalau lihat video itu dia bisa diam gitu ya, apalagi di dalam video itu ada kayak macam tadi ya, tutorial bikin mobil-mobilan atau bikin senjata-senjata, mereka senang, wah ya kayak begini nih nanti pulang ke rumah nih harus dipraktekin nih gitu kan. Nanti bagus gitu ya, audio ini, video visual ini, audio visual video ya, video pembelajaran itu bagus gitu ya. Kemudian tadi ya sudah disampaikan juga sama teman-teman pemakalah ya, terkait efektif di dalam pembelajaran PAI ya, tadi salah satunya sudah disampaikan gitu ya, belajar pakai audio gitu ya, pakai suara yang mengandalkan ditangkap sama siswa itu dengan pendengaran, tadi dengan lagu-lagu gitu ya, atau lagu-lagu yang dikirimkan di voice note HP gitu kan, yang ada voice note tuh HP, lagu dikirimin gitu ya, gurunya nyanyi gitu, kirim ke grup di grup grup kelas gitu ya. Itu lumayan membantu juga gitu ya, bisa bisa efektif juga gitu ya. Atau langsung juga ya, sama juga ya, audio ya, langsung belajar di kelas gitu ya, bisa juga. Kemudian tadi tentang mengklarifikasikan ya, itu memang harus berjalan dengan waktunya, jadi tidak bisa kita langsung bisa menentukan anak ini gitu, pasti membutuhkan waktu ya, dengan berjalannya waktu gitu ya. Kita bisa bisa ini gitu ya, bisa tadi contohnya kita pakai audio, mungkin anak-anak yang audio, bagaimana dia caranya kalau kita tadi belajar nyanyi gitu ya, suruh mendengarkan nyanyi gitu ya, kalau dia cepat berarti dia bisa juga gitu ya, kalau itu audio. Kemudian yang visual mungkin dia bisa apalagi kalau di ini ya, mungkin teman-teman dulu pernah melihat gitu ya, pernah belajar ya, bagaimana cara mengidentifikasi
mengidentifikasi ini tipe-tipe anak audio, visual atau kinestetik itu dengan cara bertanya gitu, dari sikapnya gitu ya. Nah, contoh kayak, kamu kemarin liburan Idul Fitri kemana? Kita bisa melihat dari mimik wajahnya gitu ya. Kalau di dalam ilmu ini kan psikologi ada gitu kan itu ya. Tapi teman-teman mungkin harus belajar gitu. Ketika ditanya di mana kemana kamu kemarin liburan ke liburan Idul Fitri, ada yang mungkin ada yang ke bawah nunduk itu tandanya bagaimana, ada yang ke atas gitu, oh itu ada yang ditanya dia jawabnya sambil nggak bisa diem gitu, tapi kita kan ada ilmunya ya, ya. Itu juga bisa tuh kalau kita pelajari, jadi kita tanya saja gitu, ini anak-anak satu-satu kita tanya kemarin liburan Idul Fitri kemana gitu ya, tapi kita tentunya harus belajar dulu gitu ya, ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana dari jawaban anak-anak itu kita bisa lihat ya, dari ada yang mungkin dari gerakannya gitu, jadi dari didikan matanya atau dari kepalanya bagaimana gitu ya, itu juga bisa gitu ya, ya meskipun ya itu nggak jadi patokan tapi setidaknya gitu ya bisa jadi bisa jadi apa ya, pengetahuan gitu ya. Pengetahuan. Anak kinestetik mungkin dia senangnya maju terus gitu ya, kalau disuruh langsung maju terus gitu ya, nulis di papan tulis gitu ya, senang banget dia. Nah, misalnya jadi karena dia nggak bisa diam gitu ya, nah, belajarnya tuh dia, fisiknya nggak bisa diam gitu, dia kemana-mana terus. Tapi itu butuh observasi ya, butuh penelitian, butuh waktu, bisa kita dengan seiring waktu berjalan itu kita nanti, oh ini anak ini kecenderungannya auditory gitu ya, ini visual, ini kinestetik. Nanti mungkin sejalan dengan berjalannya waktu bisa ketahuan juga gitu ya. Gitu. Tapi emang perlu dipelajari gitu ya. Banyak cara sih ya kalau kita mau pelajari caranya untuk mengetahui ya, bagaimana cara membedakan, mengelompokkan anak yang audio gitu ya, atau visual, estetik gitu ya. Nah mungkin itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Bapak minta coba di screenshot dulu nih teman-teman. Ya ada yang pakai laptop gak di sini? Saya Pak. Yang pakai laptop nanti di screenshot ya. Teman-teman nih semuanya diaktifkan dulu kameranya nih. Oke Kalau Pak, yang siap Pak. kalau ada yang nggak diaktifkan berarti lagi pules dia nih.